teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Kali ini, sebuah cerita dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Hantu Hutan Pinus akan Mimin bawakan buat kalian semua. Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Mentari senja mulai terbenam, meninggalkan semburat jingga di langit barat. Angin sepoi-sepoi berhembus menerpa wajah 4 sahabat yang sedang menikmati perjalanan malam mereka. Rendra, Dika, Maya, dan Nina baru saja menyelesaikan urusan pekerjaan di kota sebelah dan memutuskan untuk pulang melalui jalur alternatif yang melintasi hutan pinus yang terkenal angker. Jalanan aspal yang mulus berkelok-kelok mengikuti kontur perbukitan, menciptakan pemandangan yang memukau. "Wah, pemandangannya indah sekali ya," ucap Nina sambil memandangi barisan pohon pinus yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan. Cahaya matahari yang tersisa menyelinap di antara dedaunan menciptakan pola-pola cahaya yang menari-nari. "Iya, tapi sayang, sudah mulai gelap. Semoga kita tidak kenapa-kenapa ya," sahut Maya yang mulai merasa sedikit cemas. Bayangan-bayangan pohon yang memanjang membuatnya teringat akan cerita-cerita horor yang pernah didengarnya tentang hutan ini. "Tenang saja, Mai, kita akan berempat. Lagian mobil Rendra juga baru diservis kok," kata Dika, berusaha menenangkan Maya. Ia melirik ke arah Rendra yang sedang fokus menyetir, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rendra yang sedang fokus menyetir hanya tersenyum mendengar percakapan teman-temannya. Ia sebenarnya juga merasa sedikit khawatir, tapi ia berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Lagi pula, mereka sudah sering melakukan perjalanan malam bersama, dan sejauh ini tidak pernah mengalami masalah yang berarti. Kalian sudah dengar cerita tentang hantu perempuan yang suka numpang di mobil yang lewat sini belum?" tanya Nina tiba-tiba. Suaranya yang pelan, namun tegas, memecah keheningan yang sempat menyelimuti mereka. Maya dan Dika langsung menoleh ke arah Nina dengan ekspresi terkejut. Sementara Rendra hanya menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Ia tahu bahwa Nina suka bercerita tentang hal-hal mistis, tapi ia tidak menyangka bahwa Nina akan membahasnya di saat seperti ini. "Nina, jangan nakut-nakutin dong," protes Maya. Ia memeluk erat boneka beruang yang selalu dibawanya sebagai teman perjalanan. "Iya nih, Nin. Lagian, kita kan lagi enak-enaknya ngobrol," timpal Dika. Ia berusaha mengalihkan perhatian Nina dengan mengajaknya bernyanyi bersama. Nina hanya tertawa melihat reaksi teman-temannya. Ia memang suka bercerita tentang hal-hal mistis, tapi ia tidak bermaksud untuk menakut-nakuti mereka. Ia hanya ingin berbagi cerita yang pernah didengarnya dari penduduk setempat. "Iya deh, maaf ya, aku cuma bercanda kok," ucap Nina sambil tersenyum. Ia kemudian melanjutkan ceritanya tentang hantu perempuan yang konon katanya sering menampakkan diri di hutan ini. Meski berusaha untuk tidak terpengaruh, Maya dan Dika tetap merasa merinding mendengar cerita Nina. Mereka mulai melihat sekeliling dengan perasaan was-was, berharap tidak akan bertemu dengan sosok yang diceritakan Nina. Rendra yang semula berusaha untuk tidak memikirkan cerita Nina kini mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ia mempercepat laju mobilnya, berharap bisa segera keluar dari hutan ini sebelum hari semakin gelap. Perjalanan mereka terus berlanjut dengan diiringi canda tawa berusaha mengusir suasana mencekam yang sempat tercipta. Namun, tiba-tiba
Suara mesin mobil Rendra mulai tersendat-sendat. Lampu-lampu di dashboard berkedip-kedip dan mobil melambat dengan sendirinya. "Kenapa ini, Ren?" tanya Dika dengan nada panik. Ia mencengkram erat pegangan pintu, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Rendra mencoba menginjak pedal gas, tapi mesin mobil tidak merespon. Ia menembikkan mobil ke bahu jalan yang sempit berharap bisa menemukan penyebab masalahnya. "Sepertinya akinya soak," ucap Rendra setelah memeriksa mesin mobilnya dengan senter yang diambilnya dari laci dashboard. Wajahnya tampak tegang, menyadari bahwa mereka berada di situasi yang tidak menguntungkan. "Terus, bagaimana ini?" tanya Maya dengan wajah yang cemas. Ia melirik ke arah hutan yang semakin gelap, membayangkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. "Kita coba dorong saja dulu ya, siapa tahu bisa menyala lagi," saran Rendra, berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Mereka berempat pun keluar dari mobil, merasakan udara malam yang dingin menusuk kulit. Rendra membuka kap mesin memastikan tidak ada kabel yang putus atau masalah lain yang terlihat. Dengan susah payah, mereka mulai mendorong mobil Rendra. Jalanan yang menanjak membuat tugas mereka semakin berat. Nafas mereka terengah-engah dan keringat mulai membasahi dahi mereka. Namun, usaha mereka sia-sia. Mobil tetap tidak mau menyala. "Bagaimana ini? Sudah mulai gelap," ucap Nina sambil melihat sekeliling. Langit yang tadinya masih menampilkan sedikit cahaya senja kini telah berubah menjadi gelap gulita. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya semakin terdengar jelas, menambah suasana semakin mencekam. Hutan pinus yang tadinya terlihat indah kini tampak menyeramkan. Bayangan-bayangan pohon yang menari-nari diterpa angin membuat mereka merasa seperti sedang diawasi oleh makhluk tidak kasat mata. "Kita coba cari bantuan saja yuk," usul Dika, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menyelimutinya. "Tapi kita tidak tahu jalan keluar dari sini," sahut Maya, suaranya bergetar. Ia merapatkan jaketnya berusaha menghalau udara dingin yang semakin menusuk. "Kita coba jalan kaki saja dulu ya, siapa tahu ketemu orang," kata Rendra, berusaha memberikan semangat kepada teman-temannya. Ia tahu bahwa mereka harus segera menemukan bantuan sebelum hari semakin larut dan situasi semakin berbahaya. Mereka berempat pun memutuskan untuk meninggalkan mobil dan berjalan kaki mencari bantuan. Rendra mengambil senter dan ponselnya, berharap bisa mendapatkan sinyal untuk menghubungi bantuan. Mereka berjalan beriringan, saling menggenggam tangan, berusaha mengusir rasa takut yang semakin mencekam. Namun, setelah berjalan cukup jauh, mereka tidak menemukan siapapun. Jalanan setapak yang mereka lalui semakin sempit dan berliku-liku. Suara-suara binatang malam semakin terdengar jelas, membuat mereka semakin paranoid. "Kita sudah nyasar ya?" tanya Nina dengan suara gemetar. Ia merasa putus asa dan ingin menangis. "Tenang, Nin. Kita pasti bisa keluar dari sini," ucap Rendra berusaha menenangkan Nina. Ia sendiri sebenarnya tidak yakin dengan ucapannya, tapi ia tidak ingin teman-temannya semakin panik. Mereka terus berjalan, berharap bisa menemukan tanda-tanda kehidupan. Namun, yang mereka temukan hanyalah kegelapan dan kesunyian yang semakin mencekam. Malam semakin larut, dan kabut tebal mulai turun menyelimuti hutan pinus dengan aura mistis yang semakin kental. Udara terasa semakin dingin, menusuk tulang. Rendra dan teman-temannya mulai merasa putus asa. Langkah kaki mereka semakin berat dan nafas mereka terengah-engah. "Bagaimana ini? Kita tidak ketemu siapa-siapa," keluh Nina. Suaranya bergetar karena kelelahan dan ketakutan. Ia merapatkan jaketnya berharap bisa menghalau udara dingin yang semakin menusuk. "Sabar ya, Nin, kita pasti bisa keluar dari sini,"
ucap Rendra berusaha menenangkan Nina. Ia sendiri mulai merasa cemas, tapi ia berusaha untuk tetap tegar demi teman-temannya. Tiba-tiba, mereka melihat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di tengah jalan. Sosok itu samar-samar terlihat di antara kabut tebal, namun cukup jelas untuk membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Perempuan itu mengenakan gaun putih panjang yang berkibar-kibar tertiup angin malam, menciptakan kesan seram yang tidak terlukiskan. Wajahnya tertutup rambut panjangnya yang hitam pekat, menambah misteri sosok tersebut. Itu siapa? Tanya Maya dengan suara gemetar. Ia mencengkram erat lengan Dika mencari perlindungan dari sosok yang tidak dikenal itu. Mereka berempat saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Rasa lelah dan putus asa yang tadinya mendominasi kini tergantikan oleh rasa takut yang mencekam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apakah sosok itu manusia atau makhluk halus? Apakah ia berniat jahat atau hanya kebetulan lewat? Perempuan itu perlahan-lahan mendekati mereka. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara. Angin malam yang berhembus kencang seakan menjadi musik latar yang menambah suasana semakin mencekam. Rendra dan teman-temannya terpaku di tempat tidak mampu bergerak atau bersuara. Ketika perempuan itu sudah berada beberapa meter di depan mereka, ia berhenti. Ia mengangkat kepalanya perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka berempat, seolah bisa menembus jiwa mereka. Maya dan Nina tidak bisa menahan rasa takut mereka lagi. Mereka menjerit sekuat tenaga lalu berlari tunggang-langgang meninggalkan tempat itu. Dika yang tadinya berusaha untuk tetap tenang, akhirnya ikut berlari menyusul Maya dan Nina. Rendra tertinggal sendirian, berhadapan dengan sosok perempuan misterius itu. Ia ingin berlari tapi kakinya terasa kaku. Ia ingin berteriak tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap perempuan itu dengan perasaan takut yang luar biasa. Perempuan itu perlahan-lahan mendekati Rendra. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara seolah melayang di atas tanah. Kabut tebal yang menyelimuti mereka membuat sosok perempuan itu semakin terlihat menyeramkan. Rendra terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku seperti terpaku di tanah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketika perempuan itu sudah berada tepat di depannya, Rendra bisa melihat dengan jelas wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang merah menyala, menatap tajam ke arah Rendra seolah ingin menghisap jiwanya. Bau anyir darah tercium dari tubuh perempuan itu, membuat Rendra mual dan pusing. Jangan sakiti aku, ucap Rendra dengan suara gemetar. Ia berusaha mundur tapi kakinya tidak bisa bergerak. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Rendra dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, perempuan itu menjulurkan tangannya yang kurus dan pucat ke arah Rendra. Rendra memejamkan mata pasrah menerima nasibnya. Namun, ketika ia membuka mata, perempuan itu sudah menghilang. Rendra terduduk lemas di tanah, nafasnya terengah-engah. Ia tidak tahu apakah ia bermimpi atau tidak, tapi ia bersyukur karena masih hidup. Rendra berusaha bangkit tapi kakinya masih terasa lemas. Ia merangkak menuju arah teman-temannya menghilang. Ia berharap bisa menyusul mereka dan keluar dari hutan ini bersama-sama. Setelah merangkak beberapa meter, Rendra mendengar suara jeritan Maya dan Nina. Ia mempercepat gerakannya berharap bisa segera menemukan teman-temannya. Rendra menemukan Maya dan Nina sedang bersembunyi di balik semak-semak. Mereka menangis terseduh-seduh.
Wajah mereka pucat pasi. Dika tidak terlihat di sana. Dika di mana? Tanya Rendra dengan suara terengah-engah. Dia. Maya tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia hanya menunjuk ke arah jalan setapak dengan tangan gemetar. Rendra mengikuti arah yang ditunjuk Maya. Ia melihat Dika terbaring tidak sadarkan diri di tengah jalan. Rendra bergegas menghampiri Dika dan memeriksa kondisinya. "Dika, bangun! Dika!" teriak Rendra sambil menepuk-nepuk pipi Dika. Dika tidak merespon. Rendra memeriksa denyut nadi Dika dan ia merasa lega karena Dika masih hidup. Rendra menggendong Dika dan membawanya ke tempat Maya dan Nina bersembunyi. Mereka bertiga saling berpelukan, berusaha menenangkan diri. "Kita harus keluar dari sini," ucap Rendra dengan tegas. Ia tidak ingin mereka berlama-lama di hutan ini. Mereka bertiga berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan dengan susah payah, membawa Dika yang tidak sadarkan diri. Mereka tidak tahu arah, tapi mereka berharap bisa segera menemukan jalan keluar. Setelah berjalan cukup lama, mereka melihat cahaya lampu di kejauhan. Mereka mempercepat langkah mereka berharap cahaya itu berasal dari rumah penduduk. Ketika mereka sampai di sumber cahaya, mereka melihat sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu. Lampu minyak menyala di teras rumah memberikan sedikit penerangan. Rendra mengetuk pintu rumah itu dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang kakek tua muncul dari balik pintu. "Siapa kalian?" tanya kakek itu dengan suara serak. "Kami tersesat di hutan, kek. Tolong bantu kami," ucap Rendra. Kakek itu menatap mereka dengan tatapan curiga. Ia kemudian melihat Dika yang terbaring tidak sadarkan diri di gendongan Rendra. "Bawa dia masuk," ucap kakek itu. Rendra dan teman-temannya membawa Dika masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat sederhana. Hanya ada satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Kakek itu membantu Rendra membaringkan Dika di atas dipan kayu. Ia kemudian memeriksa kondisi Dika. "Dia hanya pingsan, tidak apa-apa," ucap kakek itu. Rendra dan teman-temannya merasa lega mendengar ucapan kakek itu. Mereka kemudian menceritakan kejadian yang mereka alami di hutan kepada kakek itu. Kakek itu mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Ia kemudian berkata, "Kalian beruntung karena masih hidup. Hantu perempuan itu sangat berbahaya. Dia sering menampakkan diri di hutan ini dan mengganggu orang-orang yang lewat." Rendra dan teman-temannya saling berpandangan dengan ekspresi ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka baru saja bertemu dengan hantu yang sangat berbahaya. Aji, seorang sopir taksi online yang rajin, memiliki kebiasaan memeriksa ponselnya setiap malam sebelum tidur. Bukan hanya karena ia berharap ada orderan tambahan yang masuk, tetapi juga karena ia ingin memastikan tidak ada pesan penting yang terlewat. Suatu malam, saat jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, sebuah pesan WA dari nomor tidak dikenal muncul di layar ponselnya. "Mas Aji, saya butuh tumpangan ke alamat yang biasa. Jemput saya jam 11 malam ya." Aji mengerutkan kening. Ia tidak ingat pernah memberikan nomornya pada siapapun, apalagi menerima pesanan lewat WA. Biasanya, ia hanya menerima orderan melalui aplikasi taksi online yang ia gunakan. Namun, rasa penasaran menguasai dirinya. Ia membuka profil WA pengirim pesan, tetapi hanya ada foto profil bunga mawar yang tidak memberikan petunjuk apapun.
Pesan berikutnya berupa alamat. Alamat yang disebutkan dalam pesan itu adalah sebuah rumah tua di ujung desa, tempat yang sering ia datangi untuk mengantar penumpang. Aji merasa ada sedikit kejanggalan. Namun karena ia belum mendapatkan orderan malam itu, ia memutuskan untuk menerima pesanan tersebut. Lagi pula, ia selalu percaya bahwa rezeki bisa datang dari mana saja. Tepat pukul 11 malam, Aji tiba di depan rumah tua yang dimaksud. Rumah itu tampak suram dan tidak terawat, dengan cat dinding yang mengelupas dan tanaman liar yang tumbuh di halamannya. Aji membunyikan klakson beberapa kali, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah. Ia mulai merasa ragu dan ingin membatalkan pesanan. Namun saat ia hendak beranjak pergi, pintu rumah terbuka perlahan. Seorang wanita parubaya dengan rambut panjang tergerai muncul di ambang pintu. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana berwarna putih, namun auranya memancarkan keanggunan yang tidak terbantahkan. "Maaf Mas Haji, saya terlambat sedikit," ucap wanita itu dengan suara lembut. Aji tertegun sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang misterius dalam diri wanita itu. Namun, ia segera tersadar dan mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam mobil. "Nama saya Laras," ucap wanita itu sambil menutup pintu mobil. Selama perjalanan, Laras hanya diam menatap kosong keluar jendela. Aji mencoba mengajaknya berbicara, namun Laras hanya menjawab dengan singkat dan datar. Aji merasa ada sesuatu yang aneh dengan Laras, namun ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Setelah sampai di tujuan, di sebuah rumah mewah yang terlihat sangat kontras dengan rumah tuanya di ujung desa, Laras membayar ongkos dengan uang pas dan mengucapkan terima kasih. Aji memperhatikan Laras berjalan memasuki rumah mewah itu dengan perasaan bingung. Dan sejak saat itu, Laras menjadi penumpang langganan Aji. Setiap beberapa hari sekali, Laras akan mengirim pesan WA dan meminta Aji menjemputnya di jam yang sama, di tempat yang sama. Aji pun selalu datang, meski ia sering merasa ada sesuatu yang aneh dengan Laras. Terkadang, Aji melihat bayangan samar di wajah Laras, seperti wajah seseorang yang sudah lama meninggal. Namun, Aji selalu berusaha mengabaikan perasaan itu dan menganggapnya sebagai imajinasinya belaka. Hari-hari berlalu. Laras terus memesan taksi Aji secara rutin lewat WA. Aji pun selalu datang menjemputnya tanpa banyak bertanya. Meski ada rasa penasaran yang terus mengusiknya, Aji berusaha untuk tetap profesional dan fokus pada pekerjaannya. Suatu siang yang terik, Aji sedang menunggu penumpang di area parkir sebuah pusat perbelanjaan. Matanya tidak sengaja menangkap sosok wanita yang sangat mirip dengan Laras berjalan di kejauhan. Jantung Aji berdebar kencang. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Namun, rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Aji memutuskan untuk mengikuti wanita itu dari jarak yang aman. Wanita itu berjalan dengan langkah pelan, memasuki sebuah toko buku yang cukup ramai. Aji mengikutinya masuk, berusaha tidak menarik perhatian. Ia melihat wanita itu sedang membaca sebuah buku dengan serius. Aji mencuri pandang ke arah buku yang sedang dibaca wanita itu, dan Aji terkejut melihat judul buku itu, "Menghadapi Kematian dengan Damai." Rasa penasaran Aji semakin memuncak. Ia memberanikan diri mendekati wanita itu dan bertanya dengan suara pelan, "Maaf Bu, apakah Ibu Bu Laras?" Wanita itu mendongak, menatap Aji dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduk Aji merinding. "Laras?
Laras sudah meninggal beberapa minggu yang lalu, jawabnya dengan suara dingin yang menusuk. Aji terkesiap, tubuhnya membeku seketika. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia terima. Ia teringat akan kejanggalan-kejanggalan yang ia alami selama ini. Namun ia selalu berusaha mengabaikannya. "Oh, maaf Bu, saya pasti salah orang," ucap Aji terbata-bata sambil mundur perlahan. Wanita itu hanya menatap Aji dengan tatapan kosong lalu kembali fokus pada buku yang sedang dibacanya. Aji merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk. Ia bergegas keluar dari toko buku, hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Aji segera mencari tempat duduk di area food court. Ia memesan segelas kopi dan mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan Laras terus menghantuinya. Ia tidak percaya bahwa selama ini ia telah mengantar hantu. Aji mencoba mengingat-ingat kembali setiap perjalanan yang ia lakukan bersama Laras. Ia ingat bahwa Laras selalu membayar ongkos dengan uang pas, tidak pernah meminta kembalian. Ia juga ingat bahwa Laras tidak pernah berbicara selama perjalanan, hanya menatap kosong keluar jendela. Aji juga teringat akan kejadian beberapa minggu yang lalu saat ia mengantar Laras pulang. Saat itu ia melihat bayangan samar di wajah Laras seperti wajah seseorang yang sudah lama meninggal. Aji mencoba melupakan kejadian itu. Namun sekarang ia menyadari bahwa itu adalah pertanda bahwa Laras bukanlah manusia biasa. Lebih dari itu, Aji juga teringat saat Laras keluar dari mobilnya. Ia tidak pernah melihat Laras membuka pintu pagar rumahnya, seolah-olah ia bisa menembusnya begitu saja. Aji juga sering merasa hawa dingin yang aneh saat berada di dekat Laras. Namun, ia selalu mengaitkannya dengan AC mobilnya yang terlalu dingin. Ketakutan dan kebingungan Aji semakin memuncak. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak masuk akal. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benaknya. Siapakah Laras sebenarnya? Mengapa ia terus memesan taksinya meski sudah meninggal? Apa yang ia inginkan dari Aji? Aji merasa harus mencari tahu kebenaran tentang Laras. Ia tidak bisa membiarkan misteri itu terus menghantuinya. Ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaannya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya. Aji pulang ke rumahnya dengan perasaan kalut. Kabar tentang kematian Laras terus berputar-putar di kepalanya. Ia merasa tertipu, dikhianati, dan ketakutan. Ia mencoba menepis semua pikiran buruk itu, namun bayangan Laras yang pucat dan tatapannya yang kosong terus menghantuinya. Malam itu, Aji tidak bisa tidur. Ia terus membolak-balikan badan di atas tempat tidur mencoba mencari posisi yang nyaman. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, wajah Laras muncul di benaknya. Rasa takut yang menyesakkan dadanya membuat Aji memutuskan untuk bangun dan mencari udara segar di teras rumahnya. Sambil menatap langit malam yang bertabur bintang, Aji mencoba mengingat-ingat kembali setiap detail perjalanannya bersama Laras. Ia ingat bahwa Laras selalu memesan taksi pada malam hari, antara pukul 10 hingga 12 malam. Ia juga ingat bahwa Laras selalu meminta untuk diantar ke alamat yang sama, sebuah rumah mewah yang terletak di daerah elit. Aji merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak percaya bahwa Laras yang tinggal di rumah tua yang sederhana bisa memiliki rumah mewah di daerah elit. Aji memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Laras. Ia kembali masuk ke dalam rumah dan mengingat-ingat dan melihat riwayat perjalanannya bersama Laras. Ia menghitung jumlah perjalanan yang telah ia lakukan bersama Laras dan
Ia terkejut melihat angkanya. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah mengantar Laras lebih dari 20 kali. Aji mencoba mengingat-ingat kembali setiap perjalanan itu. Selain fakta bahwa Laras selalu membayar ongkos dengan uang pas dan tidak pernah berbicara selama perjalanan, ia juga teringat beberapa keanehan lainnya. Pertama, Aji ingat bahwa Laras selalu duduk di kursi belakang sebelah kanan. Aji pernah mencoba mengajak Laras duduk di kursi depan, namun Laras menolak dengan halus. Kedua, Aji ingat bahwa Laras tidak pernah membawa barang bawaan apapun, baik saat ia dijemput maupun saat ia diantar pulang. Ketiga, Aji ingat bahwa Laras selalu turun dari mobilnya sebelum mobil benar-benar berhenti. Aji pernah mencoba menegur Laras karena hal ini, namun Laras hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa ia tidak ingin merepotkan Aji. Keempat, Aji teringat saat Laras keluar dari mobilnya. Ia tidak pernah melihat Laras membuka pintu pagar rumahnya seolah-olah ia bisa menembusnya begitu saja. Aji juga sering merasa hawa dingin yang aneh saat berada di dekat Laras. Meskipun selama ini ia selalu mengaitkannya dengan AC mobilnya yang terlalu dingin. Kelima, Aji ingat bahwa Laras tidak pernah meninggalkan jejak kaki di tanah, bahkan saat hujan deras sekalipun. Aji pernah memperhatikan hal ini, namun ia selalu menganggapnya sebagai kebetulan. Semua kejanggalan itu membuat Aji semakin yakin bahwa Laras bukanlah manusia biasa. Ia merasa harus mencari tahu kebenaran tentang Laras. Ia tidak bisa membiarkan misteri ini terus menghantuinya. Ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaannya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya. Beberapa hari berlalu sejak Aji mengetahui kabar kematian Laras. Ia mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, namun bayang-bayang Laras terus menghantuinya. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Seringkali ia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Rasa takut dan cemas terus menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat Aji sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, ponselnya berdering. Sebuah pesan WA masuk dari nomor yang sudah sangat ia kenal. Nomor Laras. Jantung Aji berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia membuka pesan tersebut. "Mas Aji, saya butuh tumpangan ke alamat yang biasa. Jemput saya jam 11 malam ya." Pesan itu sama persis dengan pesan-pesan sebelumnya. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, bagi Aji pesan itu terasa seperti ancaman yang mengerikan. Ia tidak bisa membayangkan harus bertemu lagi dengan Laras, apalagi setelah mengetahui bahwa Laras sudah meninggal dunia. Aji terdiam, menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin mengabaikan pesan itu, namun ia takut jika Laras akan marah dan mengganggunya. Ia juga merasa penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan Laras darinya. Setelah berpikir panjang, Aji memutuskan untuk tidak membalas pesan itu. Ia mematikan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Ia berharap dengan mengabaikan pesan itu, Laras akan mengerti bahwa ia tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Aji mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi. Namun, ia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya terus melayang pada Laras dan pesan WA itu. Ia merasa seperti sedang diawasi, seolah-olah Laras ada di sekitarnya. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Aji mendengar suara ketukan di pintu. Ia terlonjak kaget dan menatap pintu dengan perasaan takut. Ia tidak berani membuka pintu, takut jika yang datang adalah Laras. Ketukan itu terus berlanjut, semakin lama semakin keras.
Aji menutup telinganya dengan kedua tangannya, mencoba untuk tidak mendengar ketukan itu. Namun, ketukan itu semakin keras seolah-olah ingin mendobrak pintu. Aji tidak tahan lagi. Ia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia bersembunyi di balik selimut, berharap ketukan itu akan berhenti. Namun ketukan itu terus berlanjut membuat Aji semakin ketakutan. Akhirnya, setelah beberapa saat ketukan itu berhenti, Aji masih bersembunyi di bawah selimut, tidak berani keluar. Ia menunggu beberapa saat, memastikan bahwa tidak ada suara lain yang terdengar. Setelah merasa aman, Aji keluar dari kamarnya. Ia membuka pintu depan dengan hati-hati, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Aji melihat sekeliling, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Laras. Aji merasa lega, namun ia juga merasa bingung. Ia tidak tahu apakah Laras benar-benar datang atau tidak. Ia hanya bisa berharap bahwa Laras tidak akan mengganggunya lagi. Kejadian malam itu meninggalkan luka yang mendalam dalam diri Aji. Ia tidak lagi merasa aman bahkan di rumahnya sendiri. Setiap suara gemerisik atau bayangan yang melintas membuatnya terlonjak kaget. Tidurnya tidak nyenyak. Seringkali ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, Aji memutuskan untuk tidak lagi bekerja sebagai sopir taksi online. Ia takut jika ia terus bekerja, ia akan bertemu dengan Laras lagi. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan dunia gaib yang tidak ia mengerti. Aji mencoba mencari pekerjaan lain, namun tidak mudah. Ia sudah terlanjur trauma dengan pengalamannya bersama Laras. Setiap kali ia melihat mobil, ia teringat akan Laras yang duduk di kursi belakang, menatap kosong keluar jendela. Aji mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia tidak lagi berkumpul dengan teman-temannya, tidak lagi pergi ke tempat-tempat ramai. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mengurung diri di kamarnya. Suatu malam, saat Aji sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip melalui jendela namun tidak melihat siapa-siapa. Aji mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, suara langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas. Aji merasa seperti sedang diawasi, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengintainya. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu mati. Aji terlonjak kaget dan meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Namun, saat ia menemukan saklar lampu dan menyalakannya, ia melihat bayangan samar di sudut ruangan. Aji berteriak ketakutan dan berlari ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan bersembunyi di bawah selimut. Ia tidak berani keluar lagi sampai pagi hari. Keesokan harinya, Aji pergi ke rumah seorang teman karibnya untuk sekedar bercerita panjang lebar tentang apa yang dia alami. Temannya itu mendengarkan cerita Aji dengan seksama. Ia lalu memberikan beberapa nasihat dan doa kepada Aji. Aji merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan teman dekatnya tersebut. Ia mulai rajin beribadah. Ia juga mulai membuka diri kepada orang lain, menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Perlahan tapi pasti, Aji mulai bisa mengatasi rasa takutnya. Ia tidak lagi merasa diawasi, tidak lagi mendengar suara-suara aneh, dan tidak lagi melihat bayangan samar. Ia mulai bisa tidur nyenyak dan menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, Aji tidak pernah melupakan pengalamannya yang mengerikan itu. Ia selalu ingat bahwa ada dunia lain di luar sana. Dunia yang penuh dengan misteri dan keanehan. Ia juga selalu ingat bahwa ia harus selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang lain.